menjaga pos menjaga pos dakwah bersama guru kita Kiai Haji Al-Rafiq Saleh LT. eh, apa itu pos dakwah ya? Apa itu nanti kita akan simak bersama ya. Bagaimana kita harus menjaga pos dakwah yang kita miliki. Ya. Mungkin kira-kira begitu. Kepada Ustaz Aun dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah atas segala nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dan Allah terus menambahkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir, insya Allah. Selanjutnya, tema kita tentang menjaga pos dakwah. Ya, pertama, Alhamdulillah kita insya Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang semuanya mudah-mudahan yang terlibat dalam dakwah ini, dalam dakwah yang dalam ayat tadi disebut oleh Allah sebagai tugas yang paling mulia, yang paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Artinya ya, berdakwah itu merupakan tugas yang paling baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur ketika kita termasuk orang-orang yang bisa melibatkan diri dalam dakwah ini. Karena dakwah dan eh, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ini pekerjaan para nabi dan rasul. Sehingga ketika kita bisa terlibat dalam dakwah berarti kita terlibat dalam tugas para nabi dan rasul dan menjadi pewaris para para nabi. Ini sesuatu yang patut kita syukuri dan harus senantiasa kita jaga jangan sampai kita eh, berhenti dari jalan dakwah ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dakwah ini sangat luas. Ya, dakwah ini sangat luas, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu eh, seharusnya setiap mukmin itu muslim tanpa kecuali semuanya itu melibatkan diri dalam dakwah ini karena saking luasnya dan ya semua orang laki-laki ataupun perempuan yang ilmu yang menguasai ilmu syariah ataupun tidak ya selagi atau selama dia memiliki kesadaran tentang Islam tentang kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar maka semua orang berkewajiban untuk melakukannya. Dan yang ketiga, ya dakwah ini juga tidak harus dilakukan dalam bentuk ceramah di mimbar, ya, atau mengajar tafsir di masjid dan lain sebagainya. Makanya di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang dakwah itu Allah menyebutkan beberapa aktivitasnya gitu.
Pertama, ya mengajak manusia kepada kebaikan. Ya. Jadi wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Gitu. Ya, mengajak manusia kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Ya, una ilal khair mengajak kepada kebaikan tuh ya semua orang bisa kan. Semua orang bisa mengajak manusia kepada kebaikan. Sehingga lapangan dakwah ini sangat luas dan karena itu ya semua orang bisa terlibat dalam dakwah ini. Ya, semua orang bisa terlibat di dalam dakwah ini apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun kedudukannya di masyarakat, dimanapun, laki-laki, perempuan, semuanya bisa mengambil peran dakwah ini. Makanya disebut dengan pos dakwah. Jadi temanya sangat tepat, yaitu menjaga pos dakwah karena masing-masing harus harus ya menjaga posnya. Ya, seorang ibu ya, bisa menjadi dai, menjadi menjaga pos dakwahnya, bisa di rumahnya, bisa di lingkungannya, ya, mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan akhlak Islam, dengan mengajari sholat, kemudian memberikan contoh di tengah-tengah masyarakat. Ketika melihat hal-hal yang tidak baik, ya ikut mengingatkan orang dan lain sebagainya itu sudah ya pos dakwah yang bisa dijaga. Karena itu kita lihat dalam masyarakat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua dilibatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah ini. Ya, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Bilal yang yang berstatus sebagai budak. Budak itu kan orang yang dan apa orang yang strata sosialnya paling rendah di masyarakat waktu itu. Tapi tidak sedikit di kalangan para sahabat tuh yang berstatus sebagai budak. Ada Bilal, ada siapa lagi ya, orang-orang lemah, ada Sumayyah, ada Ammar bin Yasir dan seterusnya gitu. Ya, bahkan ada yang buta, ya, ada Ibnu Ummi Maktum, ya, yang buta itu sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka amma man ja'aka sawa wa yakhsha fa anta anhu talaha wa amma man eh, wa amma Ya, man ja'aka ya, eh, sekarang. ya dan seterusnya. Artinya ini menggambarkan apa masyarakat semua lapisan masyarakat di masa Rasulullah SAW itu mengambil posnya, jaga posnya, ya sampai orang buta saja diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di eh, kalangan para sahabat tuh ya kita kenal satu satu nama yang sangat terkenal itu Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud perawi hadis yang sangat riwayat hadisnya banyak sekali. Ya, Ibnu Mas'ud itu seorang yang kakinya kecil, dua-duanya kecil sekali gitu. Ya, yang ya mungkin sampai satu saat satu ketika dia sedang ngambil kayu arak, kayu siwak. Naik ke atas pohon, kemudian bajunya diterpa angin sehingga terbuka betisnya yang kecil itu. Kemudian para sahabat tertawa, menertawakannya gitu. Lihat kecil banget itunya gitu sampai tertawa. Kemudian Rasulullah SAW melarang, menegur mereka. Kenapa kalian tertawa nih? Ya soal kami menertawakan kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil banget itu katanya. Rasulullah SAW memberikan pelajaran pada para sahabat yang menertawakan eh, sahabat yang kakinya kecil dua-duanya itu. Kecil dan pendek gitu. Ya, ya ukurannya tidak normal. Sehingga eh, kata Rasulullah SAW, tahukah kalian itu dua kakinya itu kalau ditimbang nanti di akhirat itu lebih berat dari dari Gunung Uhud ini pahalanya.
karena jasanya pada Islam ini. Semua semua orang terlibat dalam dakwah ini. Dalam sebuah hadis yang kemudian disebutkan oleh Adam Syarqawi itu, satu saat eh, di zamannya Umar bin Khattab, dan ketika itu Umar bin Khattab masuk masjid dan melihat Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini penyair, seorang penyair yang usianya Masya Allah sangat panjang itu. Dia pernah hidup sekitar 120 tahunan lah kira-kira begitu. Jadi hidup di masa jahiliyah 60 tahun, di masa Islam sekitar 60 tahun. Dan dia penyair yang memang ahlinya menjadi penyair. Waktu itu dia sedang membacakan syair-syair, ya syair-syair perjuangan, heroiknya syair-syair keislaman itu di masjid. Tapi ditegur oleh Umar. Ya, ditegur oleh Umar, kira-kira janganlah kamu baca syair di masjid ini. Mungkin Umar bukan orang yang anti syair gitu, tapi dia menegur supaya ya maksudnya untuk menjaga masjid jangan dibacakan, dipakai untuk membaca syair. Tapi kemudian diingatkan oleh Hasan bin Sabit. Ya, kata Hasan bin Sabit, "Eh, saya dulu pernah di zaman Rasulullah SAW membaca syair-syair seperti ini. Dan waktu itu ada Rasulullah, ada orang yang kalimatnya bukan bukan Rasulullah, ada orang yang lebih baik darimu. Tapi saya tidak ditegur. Di situ pas ada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, bukankah kamu mendengar ketika Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk membacakan syair untuk menjawab syairnya orang-orang eh, kafir waktu itu. Kata Abu Hurairah, "Ya, saya waktu itu juga ikut mendengar." Ya, kemudian Umar meninggalkannya. Ya, mungkin Umar eh, apa-apa lupa apa gimana gitu. Nah, ini di masyarakat Rasulullah SAW penyair juga dilibatkan gitu. Bahkan kalau kita baca hidupnya Hasan bin Sabit itu walaupun kalau dalam peperangan itu selalu ikut bersama Rasulullah, tapi nggak pernah pegang ini, nggak pernah pegang pedang, ya, nggak pernah pegang pedang, karena dia dia katakan saya nggak pandai pegang pedang, tapi dibawa oleh Rasulullah untuk berjaga-jaga kalau ada perang perang media lah kira-kira begitu. Perang syair itu zaman dulu itu sama seperti kita sekarang ini medsos tuh. Ya, orang kalau apa kalau diserang lewat syair itu sama dengan mungkin lebih lebih tajam daripada serangan pedang itu sendiri. Karena itu kemudian Rasulullah selalu mengikutkan Hasan bin Sabit. Dan tidak diberi tugas oleh Rasul untuk membawa pedang. Dia sudah ikut, nanti ketika perannya datang dia akan memainkan pedangnya. Dia pedangnya adalah kata syair-syair itu. Ya. Dan beragam profesi para sahabat ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang biasa saja, ada yang jago, gulat, ada yang semua dilibatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena memang medan dakwah ini sangat luas. Karena itu kita ini, apalagi di zaman kita sekarang ini, sebetulnya ya semua orang berkewajiban ya untuk menjaga pos dakwahnya gitu. Ya, dari sini mungkin bisa disebutkan berdakwah itu fardu ain gitu. Walaupun ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi oke, kalau mau disebut sebagai fardu kifayah terlibat dalam dakwah itu, tapi bukankah definisi fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang apabila kewajiban itu belum tertunaikan dengan sempurna, maka semua orang masih berkewajiban untuk melakukannya. Ya, contohnya biasanya orang nyebut fardu kifayah itu menguburkan jenazah gitu. Artinya kalau jenazah itu belum ada yang menguburkan ya semua orang berkewajiban. Ya mungkin mungkin perlu dirubah contohnya bukan hanya
menguburkan jenazah, mungkin memberi pendidik, mengajari umat Islam ini tentang Islam, mengajarkan Islam kepada semua orang, ya, sampai dia paham apa itu Islam. Kalau di lingkungan kita masih banyak orang yang belum mengetahui Islam, berarti itu menjadi kewajiban kita. Ya, orang yang berada di lingkungan itu, kalau masih ada orang yang belum mengerti Islam, berarti itu menjadi kewajiban orang yang tinggal di lingkungan itu untuk menyampaikan Islam, mengajak orang kepada ajaran-ajaran Islam. Dan seperti tadi disebutkan, ya mengajak manusia kepada Islam ini tidak harus ceramah, tidak harus baca ayat, hadis, ya, tapi ya yad'una ilal khair. Mungkin kita tidak bisa berdalil, tapi ya esensi dari ajaran itu kita sampaikan. Contohnya misalnya kalau kita lihat orang makan dengan tangan kiri, gitu ya, kita ingatkan, Bapak, Ibu, atau Nak, makanlah dengan cara yang baik lah, tidak menyinggung perasaan, tidak ini. Kira-kira kewajiban kita untuk mengingatkan orang itu bagaimana dia bisa mengubah kebiasaannya meminum makan dengan tangan kiri itu berubah dengan tangan kanan. Kan kita sudah tahu bahwa itu ajaran Islam, walaupun kita mungkin tidak hafal hadisnya yang memerintahkan, misalnya mengatakan kul biyaminika, ya kul mimma, ya kul biyaminika wa kul mimma yalika, gitu. Makanlah dengan tangan kananmu dan makan makanan, kalau dalam meja undangan, makan yang paling dekat. Dan itu hadisnya. Walaupun mungkin kita nggak hafal hadisnya, tapi kan kita sudah tahu. Ya, jadi esensinya saja sudah. Esensi ya yad'una ilal khair atau ya'muruna bil ma'ruf. Ya, tidak harus hafal dalilnya, tidak harus kemudian kita menyiapkan itu, tidak. Yang penting esensinya. Ya, esensinya. Ber, kita semua orang sudah tahu bahwa apa, makan babi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Mengingat orang, ya, dari tentang haramnya babi itu, kita tidak harus hafal ayatnya, gitu. Tapi esensinya kita sudah tahu, kita sudah hafal. Nah, tinggal disampaikan dengan cara yang dengan cara yang baik, ya, tidak melukai perasaan dan lain sebagainya. Sama dengan begitu juga dengan sholat. Mungkin kita tidak hafal ayat-ayat hadis-hadisnya tentang sholat, ya, atau rukun-rukun sholat dan lain sebagainya. Ketika mungkin kita melihat orang di masjid sholatnya cepat, gitu ya, seperti kalau istilahnya Rasulullah SAW itu seperti orang yang mematuk, ayam mematuk makanan, ya, ayam mematuk jagung, itu istilahnya. Nggak ada tumak nina, nggak ada apa. Nah, kewajiban kita juga mengingatkan dengan cara yang baik. Walaupun mungkin kita nggak hafal hadisnya tentang kewajiban sholat itu harus harus ada tumak nina. Kadang kan kita pernah mendengar kasus, satu saat ada seorang sahabat yang sholat dengan cepat. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah, ulangi lagi sholatmu, karena kamu belum sholat. Akhirnya diulangi lagi. Tapi diulangi dengan cara yang sama. Ya, karena memang sahabat ini belum mengerti tentang tata cara sholat. Ya, mungkin baru masuk Islam apa gimana di kasus itu. Dua kali diulangi lagi, kata Rasulullah, Sholli fa innaka lam tusolli. Dan itu peristiwa sampai 3 kali. Nah, sahabat itu sampai kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya bisanya begitu, itu yang saya bisa lakukan. Ya, tentang sholat itu gimana? Nah, kemudian diajarilah oleh Rasulullah, kalau kalau kamu sholat, sholatlah dengan tumak nina, dengan jaga ada padatnya, ya, tumak nina ada. Nah, diajari langsung oleh Rasulullah SAW. Yang dilihat tadi itu karena Rasulullah cepat dari bangkit dari ruku itu, kemudian sujud dengan cepat sekali. Kemudian diajarkan dari Rasulullah, harus ada tumak nina. Kalau bangkit dari ruku, kamu berdiri sejenak, jangan langsung turun. Begitu juga, nah, seterusnya. Artinya, eh, lapangan dakwah ini banyak sekali. Karena itu, ya, memerlukan kita semua, ya, memerlukan kita semua. Tidak harus ustadz, tidak harus mubalik yang bisa ceramah. Ceramah itu hanya salah satu bagian saja. Memang harus ada yang bisa ceramah, yang ada bisa bisa.
Ya, seperti para ustadz ya, kondang dan sebagainya itu diperlukan. Tapi tidak semua orang harus bisa seperti itu. Ya, kita yang di lapangan dan itu 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 karena itu kita semua menjaga pos ini, ya menjaga pos. Kalau kita di masyarakat kemudian menyaksikan banyak orang awam di lingkungan kita, kita harusnya tergerak untuk ya setidaknya gimana mengadakan majelis taklim di lingkungan itu. Walaupun mungkin kita nggak bisa sebagai ustadznya, setidaknya kita jadikan rumah kita yuk. Kalau nggak belum ada musola, belum ada masjid, kita galang pengajian di situ kita panggil ustadz dari luar. Kalau memang kita nggak bisa ceramah, nah, itu kan bagian dari kewajiban kita gitu. Dan kewajiban kita terhadap agama yang sama-sama kita cintai. Sehingga kita kemudian menjadi apa panitia uh, atau fasilitator gitu. Ya mungkin ada orang kaya punya rumah, nggak bisa, tapi dia tidak bisa ceramah, tidak bisa apa. Setidaknya membuka rumahnya untuk menjadi ya, majelis taklim dan lain sebagainya, untuk ngaji anak-anak dan sebagainya kan banyak sekali sekarang. Alhamdulillah di beberapa tempat banyak yang kemudian memiliki kesadaran itu rumahnya yang mewah, yang luas daripada nganggur. Dibukalah untuk memfasilitasi anak-anak yang mungkin pengen ngaji tapi nggak ada tempatnya atau mungkin musolanya nggak menarik dan sebagainya. Dibuka rumah kita untuk aktivitas kebaikan, aktivitas keagamaan. Atau mungkin di masyarakat kita lihat di situ ada banyak. Misalnya ada kita menyaksikan melihat sendiri mungkin di satu lingkungan ya ada gerakan pemutadan dan lain sebagainya. Nah, kita harus sadar gitu, memberikan kesadaran pada masyarakat supaya mereka tidak termurtadkan gitu, pemurtadan itu. Ya. Caranya ya sudah kita bergerak, kita memberikan kesadaran pada masyarakat hati-hati karena ada sepertinya ada orang berusaha untuk melakukan pemurtadan dan sebagainya. Mungkin biasanya di lingkungan-lingkungan yang secara ekonomi lemah biasanya sudah bisa jadi target pemurtadan dan apa kita harus bangkit semua ya sangat miris sekali di daerah mana itu di Jawa Barat ya. Nah, di daerah Ciamis atau di Kampung itu jauh-jauh. Itu kan ada satu kampung yang dulunya Muslim tapi sudah berubah total hampir 100%. Kemudian karena kesadaran masyarakat lemah tentang dakwah, sama juga kemungkaran ya kemungkaran kemaksiatan. Kalau di satu daerah dan satu wilayah sudah sangat marah itu pasti tidak ujuk-ujuk itu orang mungkin melakukan maksiat apalagi di tengah-tengah komunitas muslim yang banyak awalnya sembunyi-sembunyi pelan sedikit-sedikit tapi karena masyarakat membiarkannya cuek semuanya ya akhirnya lama-lama membesar dan kalau sudah besar nggak berani masyarakat nggak kuat ya, judi ya minum keras itu kalau sudah membentuk satu komunitas yang besar masyarakat tidak akan berani. Tapi ketika masih kecil, ya masih coba-coba mungkin apa, tes air gitu, tes di water itu katanya. Kalau kemudian ada yang bangkit menghentikannya, apa tuh? Ya, cuma tinggal di satu daerah, ya satu orang ini. Tapi kan besoknya dua orang. Ini saya tidak akan masalah. Kalau kita biarkan, lama-lama bisa besar. Makanya alhamdulillah masyarakat mau. Dia begitu mencoba kejahatan pemenuhan kemaksiatan ke awal sembunyi-sembunyi tapi kalau kemudian dibiarkan bisa lama-lama besar dan kalau sudah besar kita nggak mau. Harusnya ya kita ya itu bagian dari buat ya murumah bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hmm. Apa objek dakwah ini ada di mana-mana kewajiban kita untuk kita
tinggal di sebuah masyarakat yang banyak belum bisa membaca Al-Quran. Harusnya di antara kita yang walaupun mungkin bukan ustadz kita ini, ya, tapi sekedar membaca Al-Quran kan bisa. Kemudian kita jadi kata pelan-pelan, tetapi itu mereka ingin juga. Ya, nah, kita berbicara, dan saya bilang sama jenderal pensiun, pensiun datang ke rumah Pak saya ini bisa ngaji, banyak gampang pakai sini. Dan alhamdulillah itu punya sadaran gitu. Hanya saya carikan karena dia ambil ini sedikit. Aku cari sini guru yang ini yang orang tua Pak hasil dengan saya biar gak malu. Saya carikan. Alhamdulillah sampai kemudian dia bisa baca Quran itu bangganya luar biasa. Nah, betul. Mulai belajar sholat, mulai. Dan saya selama ini memang jauh dari agama. Tapi, Masya Allah, ketika sudah bisa baca Al-Quran dan kemudian dia bisa membaca Al-Quran sampai khatam itu, bangganya luar biasa sampai teman-temannya satu angkatan tuh di tentara itu dipanggilin semuanya dan dia mendemonstrasikan dirinya bisa baca Quran. Nah, itu bagian dari dakwah dia juga gitu. Dan nasihatinya teman-temannya. Kalian harus ingat. Mungkin dulu kita abai terhadap agama. Setidaknya masalah pensiun kita ini kita susuli kekurangan kita. Dan alhamdulillah Masya Allah sampai kemudian dia bisa baca Quran, khatam, baca, sholat rajin. Sampai kemudian dia karena punya tanah yang luas itu dan pengen mewakafkan tanahnya untuk bikin masjid dan lainnya mewakafkan sekitar 250 meter tanah masjidnya dan sewaktu itu kemudian saya carikan pada waktu itu di kantor dan di masjid dan dapat alhamdulillah di pekarangannya karena tanahnya luas di ujung tanahnya itu eh, berdampingan dengan rumah saya dan akhirnya ya masjid itu saya kelola dan saya minta poslat sebetulnya arahkan ke rumah saya kalau saya nggak bisa ke masjid saya bisa menggunakan kemen ya ya banyak banyak cara ya, yang bisa kita lakukan mungkin beri dekati semua orang sebetulnya memerlukan ajaran Islam ajaran Islam itu kebutuhan fitrah manusia dan yang kedua kalau kita sudah apa, tergerak untuk semuanya menjaga pos dakwahnya gitu yang guru juga memanfaatkan pekerjaannya sebagai guru untuk berdakwah jadi semua pekerjaan kita ini kita bisa jadikan sebagai media untuk dakwah gitu. Pekerja di mana di restoran juga dia bisa berdakwah dosen juga bisa apalagi dosen ya di tempat mana saja yang penting dia berinteraksi dengan manusia dia bisa bisa berdakwah jadi jangan memahami dakwah itu dengan pengertian yang sempit dakwah ini sangat sangat luas nah itu yang pertama dan yang kedua dakwahnya akan sangat efektif kalau terkoneksi antara satu dengan yang lainnya ya jadi kalau disebut dengan dalam satu organisasi terorganisasi lah tersambung dengan teman-teman yang lainnya sehingga ketika kita memerlukan apa ya kita punya network ya jaringan Al-Quran dan masjid saya perlu Al-Quran dan mungkin ada teman-teman yang bisa membantu dan malah saya punya teman itu ya, ya salah satu unik ini ya. Salah satu dakwahnya salah satu dakwah yang banyak memfasilitasi orang-orang yang memerlukan mushaf dan ternyata jumlahnya sangat besar dia menggunakan WA aja tuh pakai WA donasi untuk mushaf Al-Quran dan itu ternyata
Masya Allah, banyak sekali. Dia menuturkan itu, saya ini kan sudah lebih dari, mungkin lebih dari 100.000 saya salurkan. Ya, waktu itu saya itu yang bisa saya lakukan. Ketika donasi sudah terkumpulkan, saya cari masjid-masjid, kampung-kampung yang memerlukan ini. Itu saja jadi satu, mas. Ternyata orang orang Islam di Indonesia ini masih banyak yang belum punya Al-Quran. Ya, banyak. Dulu pernah ada eh, siapa itu seorang wanita atau ya, yang suka mendatangi musola-musola masjid-masjid itu. Kemudian dilihat di musola di masjid itu kalau nggak ada mukena, nggak ada sarung, dicarikan diisi sarung. Kalau yang kotor dan dicucikan, itu kan jadi kita sebetulnya kalau yang penting ada kemauan untuk dakwah itu bisa pasti ah, banyak pekerjaan di dakwah ini. Ya, pasti ada banyak banyak pekerjaan mendukung program-program kebaikan, program dakwah yang lebih besar dan sebagainya itu bagian dari dakwah. Intinya eh, yang penting mau, yang penting punya kesadaran, yang penting mau berbuat untuk agama kita yang kita cintai. Ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan untuk dakwah ini sebagainya. Nah, kita lihat di contoh-contoh di masa Rasulullah SAW, semua orang, salah satu keistimewaan dakwah Rasulullah SAW itu adalah melibatkan semua lapisan masyarakat. Semua orang dilibatkan oleh Nabi, yang kecil, yang besar, yang tua, yang normal atau yang secara fisik atau yang tidak normal secara fisik, yang buta, yang pincang tadi itu, yang kakinya itu yang kaya, yang miskin, yang budak. Itu kan gambaran bagaimana keterlibatan semua orang. Karena itu hmm, mungkin ini salah satu sebab kenapa dakwah Rasulullah SAW itu begitu cepat menyebar. Karena Rasulullah SAW melibatkan semua orang, punya kesadaran. Jadi kita ini kan belum tumbuh seperti itu. Seolah-olah menganggap eh, dakwah itu ya pekerjaannya para ustadz, para guru agama, pesantren, orang yang memegang pesantren, bahkan yang lulusan pesantren belum tentu berdakwah. Gitu. Jadi saya kira budaya ini harus kita bangkitkan. Kita mulai, kita contohkan di tengah-tengah masyarakat kita ajak gitu. Jadi, kadang-kadang juga ibu-ibu menganggap ya pekerjaan dakwah ini pekerjaannya bapak-bapak dan sebagainya tidak. Semua orang. Penting dengan cara itu. Saya punya pernah ada seorang cerita sama saya. Dulu jamaah haji saya, dia menjadi salah satu ya, mungkin waktu itu sudah punya kedudukan lah di Telkomsel. Gitu. Dia bercerita bagaimana dia bisa bertobat. Dia ada seorang yang memperhatikan saya, Pak Ustaz. Saya ini dulu ya, bukan adu ayam. Itu suka adu ayam. Nah, ada seseorang yang mendekati saya, memperhatikan saya. Setiap saya adu ayam, biasanya saya kalau adu ayam itu sore menjelang ya, sampai berakhir itu menjelang maghrib. Di kampung. Ada seorang yang setiap kali saya habis adu ayam, dia ambil ayam saya itu cuma dimandikan. Terus kamu sana aja saya mandikan ayam kamu. Kemudian dimandikan ayamnya, dibersihkan, dimasukkan ke kandang. Besoknya lagi begitu lagi, terus sampai sebulan 2 bulan dia terus begitu. Dan dia nggak mengatakan apa-apa pada saya. Hanya begitu saja. Nah, tentu itu menarik buat saya. Nah, satu ketika mungkin ini dakwah dia gitu kata dia. Satu ketika setelah dia memandikan ayam saya itu dan masukkan ke kandangnya, saya suruh itu kan sudah mau mandi sekarang. Dan setelah mandi, ayo ikut saya ke lain. Saya mandi selesai, waktu itu pas dengar adang, saya tangan saya dipegangnya, dibawanya ke masjid saya. Ayo kita sholat ya. Kamu udah lama meninggalkan sholat. Nanti saya nggak bisa nolak waktu itu. Dan itu membuat saya berpikir sangat dalam sekali dan akhirnya saya berhenti berhenti ayam itu dan saya bertobat sholat.
Dengan cara itu saya dapat hidayah, masya Allah. Setelah itu dan saya nggak ketemu lagi sama orang itu, ya luar biasa gitu. Ini kan sesuatu yang ya orang itu kalau ya ada kemauan mau berdakwah ada saja gitu. Jadi dengan cara itu. Ada lagi saya, kalau ini saya baca dalam sebuah kisah, bukan kisah apa, dalam buku memori, ya, apa itu bio atau biografi lah. Nah, teman kita ini mendapatkan tugas untuk ini, untuk mendakwai satu komunitas. Komunitasnya ini komunitas orang-orang yang ini pecinta anjing. Ya, bahkan kadang diadu anjingnya. Nah, dia dapat doa, coba kamu deketin tuh komunitas itu. Mereka kan juga Muslim dan masih belum mengerti tentang Islam. Akhirnya ya dia siapkan itu jadi tugasnya. Nah, dia berpikir bagaimana caranya saya bisa masuk ke komunitas mereka ini. Makanya sebelum masuk ke dunia mereka itu, dia belajar tentang anjing. Cari buku dan tanya ke sana kemari tentang jenis-jenis anjing, apa saja ininya, karakternya apa. Pokoknya sampai dia menguasai ilmu peranjingan itu. Ah, setelah jadi mahir itu, baru dia masuk ke komunitas mereka. Ya, tentu tidak langsung ujuk-ujuk menyampaikan dakwah gitu. Mungkin memberikan penjelasan pada mereka, oh anjing kamu ini. Semua pokoknya intinya dia banyak bercerita tentang anjing itu dan mereka kagum. Ya, karena menguasai secara teori gitu. Walaupun dia tidak praktek. Tapi secara teori. Dan kemudian aja jadi referensi. Oleh komunitas ini jadikan referensi. Ya, kalau mau beli anjing ini di mana, kemudian apa saya supaya dan pokoknya dikasih saran semuanya. Nah, sampai kemudian setelah dia jadi menjadi referensi tentang anjingan itu, akhirnya kemudian ya baru mulai dia berdakwah. Mulai kalau zuhur ini aja ya kita sholat. Awalnya satu dua yang zuhur. Awalnya bahkan dia sebutkan saya nggak ngajak, saya perlihatkan sholat dulu. Ada satu yang ikut. Hari berikutnya diajak lagi dan akhirnya semuanya sholat dan bahkan kemudian berhenti dari situ dan ikut minta ngaji, ya minta ngaji tentang Islam dan akhirnya semuanya menjadi dai, ya berdakwah aktif dan berdakwah. Saya kira di lingkungan banyak banyak ya orang-orang yang seperti ini, ya orang yang masih melakukan sentuhan kita tentang Islam, tentang dakwah yang kita ajar untuk ya. Bukankah para sahabat itu mayoritasnya berlatar belakang ya ada yang berlatar belakang pemabok, ada yang penjudi, ada penyembah berhala, semuanya kan semua itu latar belakang eh, sahabat sebelum masuk Islam. Tapi dapat sentuhan dakwah, ya masya Allah, dan menjadi pejuang, jadi generasi terbaik. Dan saya kira karena kita tinggal di Indonesia ini, ya banyaklah ya orang-orang yang masih memerlukan sentuhan sentuhan-sentuhan dakwah dari kita tentu dengan cara yang baik. Saya mungkin dulu sudah pernah bercerita di Inggris itu ada ibu-ibu ya waktu itu ibu-ibu yang belum pakai jilbab. Nah, dia tersentuh orang Indonesia dia orang di waktu itu orang-orang KBRI lah. Dia- Saya dapat ceritanya langsung Pak Ustadz. Kami ini Pak Ustadz walaupun kami belum pakai jilbab dan sebagainya, tapi kami punya kepedulian gitu, berdakwah. Kami mendekati orang per orang, satu satu kami sasar gitu. Jadi bagus caranya. Jadi dikaji dulu. Cari targetnya ini siapa. Misalnya orang yang ditarget tuh orang yang kerjanya di perusahaan ini. Ya, ya. Karena waktu itu mengikut suaminya, jadi ya buat aktivitas itu, buat aktivitas di London. Kami target ini orang kerjaan di mana. Nah, udah tahu dia naik naik keretanya itu di mana, ya, kan itu bisa rutinitas gitu. Nah, pun
sudah tahu gitu, dia naiknya di sini, turunnya di sini. Maka kemudian ya, ditugaskan satu orang untuk berkenalan saja, say hello awalnya, ngajak ngobrol di kereta. Begitu pulang juga tahu, nanti pulang lagi dihadang atau dicegat di stasiun itu jam berapa dia dipelajari itu. Masya Allah. Saya apa, salut dengan ini dakwah mereka ini luar biasa. Ibu-ibu nggak, dan dakwahnya nggak pakai dalil, nggak pakai apa, karena tergerak aja gitu. Karena mereka menyadari masyarakat Barat ini sebetulnya masyarakat yang memerlukan Islam. Jiwanya mereka jiwa yang sudah apa ya, sudah kosong, ya, dan memerlukan nilai-nilai Islam itu yang mereka sadari. Dan terus ya, awalnya berkenalan tentang ngobrol tentang cuaca, tentang ini, karena sering ketemu akhirnya agak akrab gitu kan. Nah, kalau turun ajak-ajak ngobrol lagi lebih lama di luar kereta dan akhirnya berkenalan, jadi akrab, dan lama-lama kemudian diundangnya lah ke rumah gitu. Undang minum kopi, minum ini. Biasanya Pak Ustadz kalau kami, target kami ini sudah kami ajak ke rumah, insya Allah itu sudah dekat untuk masuk Islam. Karena mereka akan bertanya, "Ah, kalian ini siapa?" Katanya. Dari mana kan? Saya biasanya kami jawab, kami dari Indonesia, Pak. Kami ini Muslim, orang-orang Muslim. Nah, biasanya mereka akan mengatakan begini, nggak mungkin kalian ini orang-orang Islam. Karena saya tahu saya orang Islam nggak seramah ini, nggak sebaik ini. Ya, karena orang Barat itu gambaran tentang Islam itu jelek sekali. Ya, dirusak oleh media, media Yahudi, media Barat. Gitu. Pasti dia nggak percaya. Enggak, kami ini Muslim. Sebetulnya ajaran Islam itu baik sekali mengajarkan kami. Nah, kalau gitu saya mau pengen tahu tentang Islam. Nah, kalau sudah pengen tahu tentang Islam, itu biasanya mereka sudah bersepakat dengan Islamic Center di London. Ya, bersepakat dengan Islamic Center di London. Jadi situ sudah siap, nah, seorang ustadz yang bisa menerangkan Islam dengan bahasa Inggris yang lancar sekali, karena memang sudah dihubungi oleh ibu-ibu ini. Nah, kalau Anda bertanya tentang Islam, kami nggak bisa menjelaskan. Coba hubungi nomor ini, ya, atau ditelepon langsung kan. Kalau punya orang, nanti telepon kan, dijelaskan tentang Islam apa, ini secara teori itu, ini. Biasanya kalau sudah begitu, insya Allah masuk Islam. Dan waktu itu kan ini sudah puluhan kami memasukkan orang ke dalam Islam tanpa kami ini mengerti tentang dalil apa itu, dengan cara itu kami berbuat untuk Islam, dengan cara itu Pak Ustadz, kami ingin berbuat sesuatu untuk agama yang kami cintai ini, Masya Allah. Dan waktu itu ya saya salut itu, ya, ibu-ibu bahkan belum belum pakai jilbab tapi sudah bisa memasukkan banyak orang Islam. Walaupun saat itu saya nasihati sebaiknya kau dilengkapi keislamannya pakai jilbab. Ya, ya, nanti Pak Ustaz. Ya, tapi Masya Allah gitu. Artinya eh, kita ini banyak bisa berbuat untuk agama kita yang kita cintai ini. Ya. Di masyarakat kita apalagi di Indonesia ini banyak banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk Islam. Karena dakwah itu luas, dakwah itu lapangannya luas sekali. Yes. Saking luasnya tadi itu ya dia ilal khair, mengajak orang kepada kebaikan. Bahkan Islam akan memberi penghargaan yang luar biasa. Tambah sumu kali akhikat sodako. Senyummu kepada saudaramu itu sodako. Saudara itu juga bagian dari dakwah. Menunjukkan orang tentang Islam, memperbaiki keislaman mereka. Jadi medan dakwah kita baik baik dengan orang Islam yang perlu kita tingkatkan keislamannya atau orang di luar Islam. Ya, sekarang ini Masya Allah, saudara-saudara kita banyak sekali yang berdakwah lewat media sosial ini. Ya. Bahkan kepada orang di luar Islam, ya, ada apa itu, ada Dangdutan, ada siapa Zuma, ada eh, Zakir naik kalau tingkatnya tingkat internasional itu bagian-bagian yang mereka bisa lakukan itu, dan banyak sekali orang yang masuk Islam lewat dakwah mereka. Kenapa kita nggak berbuat seperti mereka? Ya tentu bukan tidak dengan cara mereka, ya, tapi dengan cara kita masing-masing kita bisa. Asal kita mau, nah, insya Allah nanti. Kalau kita sudah membiasakan begitu, insya Allah nanti ketemu gitu, ketemu polanya, ketemu rahasianya, ketemu jalannya, dimudahkan oleh Allah dan masya Allah kata Rasulullah SAW.
eh, kalau kamu bisa memasukkan seseorang dalam Islam, artinya kalau ada orang mendapatkan hidayah Islam melalui usaha kamu, itu lebih baik dari onta merah. Artinya lebih baik dari kendaraan termewah di zaman kita sekarang. Artinya pahalanya sangat sangat besar sekali. Ya, karena itu yang yang dimaksudkan dengan masing-masing menjaga pos dakwah, karena masing-masing kita punya pos dakwah. Jadi jangan menganggap eh, kita nggak punya pos pos dakwah. Semua orang, semua Muslim, semua orang beriman, dia harus menjaga pos dakwahnya dimanapun dia berada. Di kantor, tempat dia kerja, itu adalah pos dakwahnya. Di rumah itu adalah pos dakwahnya. Di lingkungan itu adalah pos dakwahnya. Gimana? Semua pekerjaan, semua interaksi itu dijadikan sebagai forum forum dakwah. Ya, saya pernah menasihati orang yang punya satu perusahaan, eh, hingga akhirnya, ya alhamdulillah dia mau mengikuti. Ya, sehingga di perusahaan itu, eh, di perusahaannya dia itu, dan diwajibkan semua pokoknya, semua pegawainya, semua pekerjanya ketika pertama kali masuk di kantornya itu diwajibkan untuk baca satu halaman atau dua halaman Al-Quran. Itu yang bisa saya lakukan Pak Ustadz. Ya udah, itu sudah bagus. Ya. Dan Masya Allah gitu. Ternyata berkembang menjadi, dan mereka pengen ngaji itu ini. Dan saya kemudian membimbing sampai manajer-manajernya turun untuk ngaji, ya, dan saya. Alhamdulillah. Jadi ya, kalau kita punya kemauan yang serius, yang insya Allah Allah membukanya. Waladina jahadu bina lanabiyannahum subulana. Dan kalau kita sungguh-sungguh ya memperjuangkan agama Allah ini, Allah akan tunjukkan jalannya, itu banyak jalannya. Jadi pertama jangan mengatakan dakwah ini bukan tugas saya. Itu yang pertama. Kemudian jangan mengatakan saya tidak bisa berdakwah ini. Semua bisa. Ya, asal ada ada kemauan. Jadi soal kemauan bukan soal kemampuan. Semua bisa. Ya, beberapa contoh tadi itu sudah di, diberikan. Ya. Bahkan kalau kita mungkin, kalau Bapak Ibu suka pernah pergi haji ya. Kalau di tengah-tengah ibadah haji itu saya suka memperhatikan bagaimana orang berbuat kebaikan tuh. Kadang dia membagi tisu aja, itu tisu dia seorang sedang duduk dibaginya sampai habis satu satu ini. Ada karena dia berdiri di pintu Masjidil Haram itu, dibaginya apa itu tisu bagi orang. Dia tahu banyak orang yang memerlukannya. Sampai dia bawa 5 kotak itu sampai habis itu. Apalagi kalau bulan Ramadan gitu. Orang berbagi. Wah, jadi banyak-banyak ya yang bisa kita perbuat. Untuk yang penting kita memiliki kesadaran bahwa kita masing-masing harus menjaga pos eh, dakwahnya, ya, di sekolah, di rumah, di lingkungan di tempat kerja, di perjalanan, di kereta. Coba perhatikan ya, kalau kita naik bis atau naik kereta, jarang sekali orang yang sholat, ya. Nggak tahu, berangkatnya kan sebelum, ya, kadang sebelum maghrib gitu. Tapi saya sering memperhatikan, ya, maghrib sampai isya nggak ada yang sholat gitu. Ah, mungkin ada satu dua gitu. Ya. Saya sengaja sholat dengan suara keras, atau saya pakai sejadah berdiri gitu, supaya mengingatkan gitu, bukan untuk pamer, tapi niatkan untuk dakwah. Tetangga tempat nah, duduk apa samping saya tanya dulu, Bapak Muslim? Kalau Muslim, kemudian ya saya mohon maaf, saya mau sholat. Saya ajak cerita. Naik taksi juga begitu, saya manfaatkan selalu untuk bertanya, ngobrol tentang ini. Saya tanya, saya biasanya kalau supir taksi, Pak, Bapak kalau puasa kuat nggak? Puasa, karena saya tahu dari namanya itu Muhammad Misbah, itu pasti Muslim kan. Ada yang ada yang menjawab nggak kuat Pak Ustaz. Pak Bapak saya nggak nyebut Pak Ustaz, nggak, ya, berat. Tapi ada juga yang ini, yang
Alhamdulillah Pak, saya masih bisa jaga puasa, jaga sholat. Nah, biasanya supir yang mengatakan nggak kuat puasa dan mungkin belum dicoba, Pak. Saya yakinkan gitu. Coba, coba Bapak, Bapak, apa, usahakan, paksakan dikit gitu, coba. Bisa jadi lebih berkah lagi nanti hasilnya dan sebagainya. Setidaknya itu. Dan ya itu kewajiban kita, dimanapun kita. Nah, itu yang disebut dengan totalitas itu. Ya perhatikan totalitas Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya gitu ya. Dalam perjalanan hijrahnya itu ada penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid masih musyrik gitu. Dalam riwayat sebagian riwayat mengatakan bahwa pada akhirnya dia masuk Islam. Walaupun ada sebagian riwayat dia tidak masuk Islam. Ya. Kemudian yang kedua ketika Nabi di eh, tengah jalan, ya, di kira-kira di pertengahan antara Mekah dan Madinah dalam perjalanan hijrahnya. Dia mampir di sebuah gubuk, ternyata gubuknya seorang wanita, namanya Ummu Ma'bad. Ya, di Ummu Ma'bad. Nabi minta minum lah, gitu, kira-kira. Ada punya air minum? Nggak ada. Kami kami di sini jarang. Ya. Mungkin persediaannya waktu itu nggak ada. Dan Nabi tanya, ada punya kambing katanya? Ada, tapi kurus banget kambingnya, keluar susunya. Bawa sini katanya. Nah, ini dibawa oleh Nabi, kemudian eh, apa, puting susunya itu kambing itu dan usap oleh Nabi dan tiba-tiba berisi air susu. Kemudian Nabi minta ember, mana? Minta ember sini. Dan diperah oleh Nabi sampai satu ember penuh itu. Nabi minum, Abu Bakar minum, si ibu itu Ummu Bakar juga minum. Kemudian dia terkesan gitu dengan ini kan sentuhan dakwah dari Nabi, sekalipun lewat mukjizat. Tapi intinya Nabi memanfaatkan pertemuan sekilas itu untuk berdakwah. Dan akhirnya wanita ini masuk Islam. Dan kemudian mengungkapkan tentang sifat-sifat fisik Nabi itu paling indah, paling bagus di dalam sirah itu. Ya, semua ulama mengatakan gambaran tentang fisik Nabi yang paling indah, paling lengkap itu gambaran Ummu Ma'bad. Ya, setelah dia terkagum-kagum melihat mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi. Jadi pertemuan sesaat saja mampir saja itu jadi dakwah oleh Nabi. Kemudian Suroko, Suroko yang ngejar Nabi sampai terjungkal sampai 3 kali itu ya. Dan akhirnya dia minta maaf ya dan akhirnya diberikan apa semacam surat tanda inilah jaminan dari Nabi gitu. Dan Nabi minta kamu kalau ada orang ngejar jangan ini ya, jangan kamu kasih tahu. Nah, arahkan aja ke tempat lain. Dan kemudian Nabi memberikan satu janji kepada Suroko. Kamu nanti kalau masuk Islam, nanti kamu akan memakai ini, memakai mahkota Raja Persia. Wah itu jadi membuat sesuatu yang menarik itu jadi harapan Suroko. Dan betul, akhirnya kemudian masuk Islam. Akhirnya sudah mendapat sentuhan dakwah itu, walaupun tadinya mengejar tapi dimaafkan dan diberikan sentuhan dakwah oleh Nabi. Nah, dalam sejarah kita baca kerajaan Persia itu runtuh di masa Umar bin Khattab. Ya, dia diruntuhkan, dihancurkan, dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab tahu ya bahwa eh, mahkota Raja Persia itu, Kisra itu akan dibawa ke Madinah. Dan akhirnya para sahabat juga tahu dan hanya dikirim ke Madinah. Sesampainya mahkota raja ini di, sampai di Madinah, Umar langsung tanya, mana Suroko, mana Suroko? Waktu itu ada dia. Amirul Mukminin. Bukankah kamu pernah dulu mendapatkan janji dari Rasul akan dipakaikan eh, apa ini mahkota Raja Persia? Ya, ya itu yang saya tunggu dan akhirnya sudah dipakaikan. Dan kata Umar berarti sodako Rasulullah SAW. Ya, janji Rasulullah SAW terbuktikan benar adanya. Jadi, masya Allah, di semua semua sentuhan, semua momen, semua peristiwa yang ditemuinya itu oleh Rasulullah dijadikan sebagai media media. Tidak ada uh, waktu, tidak ada detik yang dilaluinya kecuali digunakan untuk berdakwah. Dan itu saya kira menjadi contoh bagi kita semua bagaimana kita
melakukan totalitas dalam dakwah ini, memanfaatkan semua momentum, semua kesempatan, semua kemampuan kita untuk berdakwah. Dan itu yang dimaksudkan menjaga pos dakwah. Ya, jangan sampai ya umat Islam ini diserang karena kita tidak menjaga pos kita masing-masing. Saya kira itu sebagai mukadimah ya untuk kita diskusikan barangkali. Mudah-mudahan ini bermanfaat, memotivasi kita semua untuk menyadari bahwa kita masing-masing kita ini punya pos dakwah. Ya, jazakallahu khairan. Baik, jazakallah ke Aun, Kiai Aun atas materinya menjaga pos dakwah sudah kita simak bersama-sama. Eh, Intinya kita semua harus punya pos dakwah ya. Kalau tidak punya ya, eh, kalau bisa bikin bikin ya. Dari. Kalau bisa bikin berdampak luas boleh gitu ya. Intinya kita harus punya kesadaran berdakwah karena kita sendiri menjadi orang-orang yang menerima hidayah itu karena dakwah Ustaz ya. Ya, Kita betul. menjadi konsumsi konsumen dakwah ya. Jadi sehingga kita bisa menjadi katakanlah Islam secara baik gitu ya. Eh, ter, ter- Terbina ibadah ibadahnya semangat gitu ngaji semangat itu adalah ya, karena eh, karena kita menerima apa namanya terpengaruh oleh dakwah oleh karena itulah testimoni dakwah kita maka kita jangan berhenti dalam diri kita kita harus tularkan juga ke pihak-pihak lain yang belum seperti kita gitu Ustaz ya kira-kira tuh Ya, betul. kalau kita jadi konsumen punya testimoni kita ingin semua ingin Berbagi. mau berbagi kepada yang lain supaya jangan seperti itu. Kalau kita uh, sudah merasakan khasiat katakanlah merasakan nikmatnya hidayah, kita kok nggak berbagi itu aneh saja ya pastinya. Dan sebenarnya kita nggak bersyukur gitu dengan hidayah itu. Makanya kita harus berdakwah dan berdakwah itu kita harus punya pos dan semua orang punya pos insya Allah baik secara yang sederhana, secara individu di berbagai segmen sesuai dengan bidang, sesuai dengan skill gitu ya. Eh, Semua bisa dimanfaatkan tadi kata Ustaz ya. Intinya jangan ada pengangguran dakwah Ustaz ya. Ya, betul. Ya, boleh. Jangan ada pengangguran dakwah semua yang terlibat. Sebagaimana para sahabat yang buta pun bisa dilibatkan dalam dakwah. Bahkan Abdullah bin Maktum itu ikut perang Ustaz. Ya, Perannya ya, apa Ustaz? ya. Di zaman Ikut ikut jihad di medan pertempuran itu dia jadi apa gitu? jadi pembawa Panji pernah. Pembawa panci. Ya, Panji. Panji Oh Panji, berdiri. oh Panji, oh Panji, ya 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 ya. Jadi oh Panji ya. Di remote orang yang di belakang ya. Jadi dalam keterbatasannya masih punya peran ya. Insya Allah punya peran. Apalagi beliau rajin ikut kajian, Ustaz. Dia selalu hadir ya. Makanya waktu-waktu waktu sekali itu supaya agak diacuhkan maka turun surat abad Ya, ya. Baik, ya. Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti itu. Kita harus punya pos dakwah atau membuat pos dakwah. Kalau secara media sosial ini sangat penting di zaman sekarang ini Ya, eh, minimal kita punya akun dan aktif men-share gitu Ustaz ya. betul. Sekedar scrolling tanpa nggak jelas tapi Ya, kita men-share kebaikan-kebaikan gitu. Siapa tahu ini menjadi pahala yang tidak kita duga gitu ya. Ketika ya. ada orang mendapat manfaat dari yang kita share. Baik, ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Silakan, silakan. Yang pertama dari Ibu Teresa Yunita. Mudah-mudahan semua bertahan ya. Insya Allah kita di majelis yang penuh berkah di hari Jumat. Ketika berdakwah, tantangan yang kita hadapi adalah bertemu orang-orang yang melakukan kegiatan tidak baik. Yang justru itu yang membuat kita jadi menghindar atau menjauhi gitu, Ustaz. Karena khawatir terpengaruh atau ada perasaan gak enak. Jadi akhirnya berdakwah hanya dengan doa. Apakah boleh seperti itu? Kalau tadi melihat komunitas anjing itu berdakwah di luar negeri semuanya tidak kondusif Ustaz ya. Gimana Ustaz Ya, kalau gini Ustaz? Dia takut terpengaruh dan dia ya udah doa aja deh mundur. ya. Ya, pertama doa doa itu ya kata Nabi yang paling lemah memang ya walaupun itu masih tetap mendapat penghargaan tapi masa kita memilih yang paling lemah itu. Ya, jadi pertama insya Allah kalau kita
sudah sadar gitu bahwa itu tidak baik, kemudian kita ingin memperbaikinya, lalu lalu kita mendekat itu, insya Allah tidak terpengaruh. Karena kita mendekati itu dengan penuh kesadaran, dengan niat mengubah itu, merubah itu. Biasanya orang terpengaruh itu kan orang yang tidak menyadari gitu ya. Dia ada di lingkungan itu, dia tidak menyadari bahwa itu kesalahan, itu keburukan, kejahatan dan sebagainya. Biasanya terpengaruh. Tapi kalau kita datang ke situ pengen mengubah, pasti berpikir gimana caranya ini ya, cara cara menyampaikan supaya nasihat sampai. Dan jadi kewajiban kita eh, menasihati saja gitu, menyampaikan pesan-pesan. Ya tidak harus berhasil juga, yang penting tersampaikan. Bahkan di antara para nabi kan banyak yang nggak berhasil, nggak dapat pengikut itu. Itu nabi padahal. Tapi kewajiban tetap disampaikan. Nah, menurut saya jangan pilih yang paling lemah doa. Sudah, ya itu sudah bagus ya, tapi jangan paling lemah. Kalau semua orang hanya berdoa, ya pilihannya pilihan dakwah yang paling lemah, ya nanti yang akan kuat itu ya kemaksiatan dan keburukan. Ya, maka kita harus coba, insya Allah. Jangan takut, ya, jangan takut terpengaruh, jangan takut ini. Dan masya Allah, saya punya teman itu bahkan bikin pesantren itu, eh, dia mendakwai anak-anak jalanan tuh, yang bertato, yang apa gitu. Dan sampai kemudian bikin bikin pesantren khusus untuk anak-anak jalanan tuh kalau yang sudah mau diajak ini dibawanya ke pesantrennya itu. Dan pesantrennya juga dia juga bukan orang kaya gitu. Lewat ini aja gitu, lewat teman-teman yang lainnya, ayo mau gak donasi eh, memperhatikan anak jalanan ini. Nah, dan sudah ratusan tuh yang sudah dari jalanan dan mulai menghafal Quran dan banyak itu. Mereka apa ya? Nah, alumni ini yang kemudian diterjunkan lagi ke jalanan. Nah, itu kan sesuatu yang masya Allah ya. Mungkin kita punya kenalan, punya ini dan lain sebagainya. Lakukan saja. Jadi jangan hanya doa, lakukan, berbuat, insya Allah. Dan jangan, insya Allah nggak terpengaruh ya, karena kita sadar, insya Allah. Dan juga jangan sendiri, ajak teman yang lain supaya nanti bisa memantau dan lain sebagainya. Saya kira itu. Mungkin sebelumnya kita pastikan dulu diri kita sudah punya pemahaman yang kuat Ustaz ya. Ya, bisa Motivasi juga. yang kuat, punya imunitas gitu ya, sehingga Ya, berdoa kita sama Allah juga di, dibukakan jalannya, dikuatkan dan tidak pengaruh dan ya insya Allah. ya kata itu walakin ya ya tamaya ya itu walakin ya tamaya Ya, kita betul. bergabung tapi kita berbeda karena kita punya misi gitu Ustaz ya. Ya, Ya kira-kira begitu jawabannya Ibu tadi Yanita. Jadi jangan pilih yang paling lemah, kalau bisa yang paling kuat. Eh, Nasib dari Bu Teresa, tetangga saya usahanya koperasi simpan pinjam, pakai bunga, hmm, ribawi, modalnya didapat dari tetangga-tetangga sekitar eh, yang menitipkan uangnya ke beliau. Yang pinjam juga tetangga-tetangga juga, Ustaz. Jadi seperti itu. Beliau, ya. tapi beliau aktif ngaji. Bagaimana cara menasihatinya, Ustaz? Nah, coba didekatin pelan-pelan itu. Kenapa nggak beralih misalnya ke bank bank BA atau gimana? Ada temen tuh, saya lupa siapa namanya dulu. Ya, dia berjuang menyelamatkan, membebaskan masyarakat dari rentenir itu. Ada itu di YouTube suka ada itu. Dia suka membantu juga itu, membantu komunitas-komunitas yang terjebak eh, dalam rentenir itu. Dibantunya gitu ya. Gimana dikoneksikan ke kan ada itu bank-bank kecil-kecil itu apa namanya itu BPRS ya dulu itu kayak kayak gitu ada ini. Dan inilah malah ada saya punya kawan itu bikin pengajian dan mengadakan pinjaman apa pinjaman tanpa bunga gitu pinjaman tapi syaratnya harus ikut ngaji gitu. Jadi koordinir teman-temannya, ayo saya sedang menghadapi komunitas ini, ya antum eh, berapalah pinjemin uang ke saya itu. Ada yang pinjemin 1 juta, ada 2 juta, ada 5 juta. Pokoknya untuk membebaskan
ibu-ibu itu dari situ gitu. Oh, tapi syaratnya harus ikut ngaji. Dan masya Allah dan sukses gitu, berhasil gitu. Banyak yang kemudian ya memang untuk usaha-usaha kecil gitu. Dan akhirnya bisa mengentaskan komunitas itu dari karena mereka tidak tahu gitu ya. Dan setelah itu mereka memberikan testimoni bahwa ternyata wah ini lebih berkah saya hidup saya bisa menyimpan sekarang saya bisa nabung bisa ini gitu. Ya karena memang riba itu kan sangat besar sekali ininya dan mendolimi orang. Jadi itu tantangan saya kira itu tantangan dakwah gimana itu digerakkan di masyarakat itu mungkin kita bisa tidak tidak sendirian gitu. Mungkin kita ajak eh, ibu-ibu bapak-bapak yang lainnya. Ini kita lihat kasihan ini ibu-ibu ini gimana kita bisa entaskan dari sini. Coba kalau bisa punya akses ke bank kalau enggak ya sudah di seperti teman saya tadi itu. Ya, dia bikin pengajian di rumahnya atau yang penting didekati ibu mau nggak bebas dari ini dari bank ini, tanpa pinjaman tanpa bunga dan sebagainya. Ya mungkin ibu atau bapak lebih inilah mungkin bisa berkoordinasi dengan yang lainnya. Kan terkoneksi dengan teman-teman dengan network yang lain itu penting. Jadi jangan sendirian Ya, supaya ya bisa menyelesaikan masalah tadi itu. Itu kan perlu alternatif ya, perlu alternatif. Kalau ada alternatif yang halal yang ini insya Allah mereka mau dan lebih bisa merasakan itu. Itu yang pernah saya tahu dari seorang teman melakukan di Depok deh ini ya. ya, Yes. jangan sendirian, kemudian kasih alternatif, kemudian jangan frontal juga Ustaz kali ya, Nah, pelan-pelan. jangan pelan ya. Jangan langsung frontal, jadi mungkin kasih pencerahan-pencerahan Ya, bertahap. jangan mencela, jangan inilah, jangan menyalahkan. Mereka karena awam, nggak tahu. Ya. Tapi perlu alternatif. Ya. Baik, berikutnya saya kasih kesempatan yang mau bertanya langsung Ibu Dorit Eka, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Pertama, dari topik yang disampaikan, saya beropini bahwa bukankah berdakwah dengan, maksud saya, ketika itu dicontohkan oleh tokoh publik atau digerakkan dari suatu lembaga elit di negeri ini, misal yang lembaga tersebut adalah pembuat kebijakan, decision maker ya. Seperti saya terkenang dari topik hangat Jumat Berkah ini dari bukunya Ustazah Yoyoh ya, almarhum Ustazah Yoyoh, Ya. Langkah Cinta untuk Indonesia gitu. Dari buku beliau ini, beliau mencontohkan yang dulu di Dewan itu eh, kayak budaya salaman, Ya. terus mungkin sholat tepat waktu, terus bercampur eh, apa bapak-bapak dan ibu-ibu gitu kan. Itu tapi semakin ke sini Ustadz, saya melihatnya seperti agak kabur gitu, agak kabur dalam artian teman-teman ya, baik baik dari partai politik Islam ataupun tidak gitu kan. Eh Alangkah lebih baiknya kalau misalnya lewat media ini gitu kan, lewat Ustadz sebagai eh, muajih pada kesempatan ini gitu kan, bisa apa ya, kajian ini bukan hanya untuk pos dakwah itu bukan hanya untuk di kelas bawah gitu kan. Oke, kita udah paham kayaknya teman-teman kalau yang aktif di RKS ini kayaknya sekarang udah mulai paham lah yang media digital untuk sarana berdakwah, menyampaikan quote, mensiarkan atau seperti RKS juga udah buat saluran gitu kan, di YouTube-nya yang kemarin sempat di hampir di ini ya
di bredel ibaratnya gitu kan, bisa di back apa lagi gitu kan, diambil lagi gitu kan. Nah, maksud saya alangkah lebih berdampak luas ketika teman-teman yang berada di posisi-posisi elit, baik dia di eksekutif maupun di legislatif maupun di yudikatif lah, yang bisa mendengar atau disuarakan lewat lewat ya Forum kajian elit ya. ini gitu kan, itu mencontohkan misalnya pemerintah menggalakkan tentang inefisiensi begini 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 gitu, itu yang paling berdampak inefisiensi dan sebagainya itu kita kita yang di bawah gitu, sementara yang di atas itu tetap dengan misalnya negara ingin menaikkan tunjangan anggota dewan sekian 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 gitu. Nah, maksud saya eh, teman-teman yang diamanahkan di posisi-posisi tersebut, dan itu memang amanah yang eh, pada periode 5 tahunan kita pilih, kita kita salurkan suara kita kepada teman-teman yang kita percaya bisa ini gitu kan, hendaknya bisa mencontohkan eh, untuk ya seperti seperti yang Dakwah. Ustadz ajarkan gitu kan, Ya. seperti salafus salih sebelum-sebelumnya gitu kan. Mereka Ya. mau paling kenyang belakangan, dan mereka yang merasakan paling lapar dahulu gitu. Bisa nggak mereka mencontohkan seperti itu? Jangan mempertontonkan sepertinya misalnya kejadian yang paling miris Ustadz ya kan. Kita masih di bulan Agustus. Apa para pejabat ya seperti khasnya lah ya, memang apa 10 tahun dan periode sekarang ini juga apa berpesta lah sepertinya di acara 17-an gitu. Tapi beberapa hari kemudian yang masih ini hangat juga gitu kan, ada bayi yang eh, apa meninggal dalam keadaan miris gitu dan sebagainya gitu. Maksudnya memang itu bukan tugas dari teman-teman di kalangan elit yang kita percaya tadi apa pada posisi legislatif lah ya, bisa dibilang dewan gitu kan. Tapi paling tidak apa Ustadz bisa memberikan pencerahan bahwa ya paling apa mobilnya nggak usah bolak-balik ganti, atau kalau misalnya ada tunjangan sekian-sekian itu cepat di blow up, bahwa tunjangan mereka mereka ambil tapi mereka alihkan ke kantong-kantong kemiskinan masyarakat tertentu gitu saja. Jadi kita ngelihat memang itu contoh, dan itulah dakwah mereka, seperti eh, almarhum Ustazah Yusra pernah menuliskan dalam bukunya Langkah Cinta untuk Indonesia itu gitu. Jadi bukan utopia gitu. Jadi kadang kami ini ya Ustadz Itu udah dipahami Bu, ya. Udah ya dipahami. gitu ya, gitu lah kira-kira. Makasih ya Ustadz Miftah atas kesempatannya. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum. ya udah dipahami. Mudah-mudahan Ustadz tahun ini bisa menjadi jembatan lah komunikasi. Insya Allah. Jadi bukan tidak disampaikan, disampaikan ya untuk himbauan untuk jangan pamer inilah, eh, jangan pamer hidup, apalah hidup mewah dan lain sebagainya sementara masyarakat di ini, dan ada banyak yang dilakukan yang saya tahu. Nah, salah satu contohnya ya Bu ya, salah satu contohnya eh, ketika mau ada undang-undang tentang keluarga ya, tentang definisi zina itu di undang-undang kan mau mau digolkan, definisi zina itu kalau mau suka sama suka itu itu nggak disebut zina. Nah, tapi oleh teman-teman diperjuangkan sesuai definisi zina sebagaimana yang ada dalam agama Islam, dan akhirnya jadi undang-undang. Itu kan sesuatu yang sangat penting ya. Kalau seandainya di definisi zina itu suka sama suka, berarti orang yang melakukannya nggak bisa dijerat oleh hukum gitu. Karena apa tidak melanggar undang-undang. Tapi alhamdulillah, tetapi hal seperti ini kadang tidak terinformasikan sehingga tidak diketahui. Dan saya punya teman di anggota DPRD di Jakarta ya, yang juga berdakwah kepada orang lain itu, sampai ada yang masuk Islam disyahadatkan sama dia, yang berinteraksi dengan ini di dewan di ini, cuman nggak diekspos.
Ya, ada yang masuk Islam, ada yang disyahadatkan di kantor DPRD, di kantornya dia itu. Jadi ada, alhamdulillah insya Allah masih ada yang berbuat ya, dan eh, memberikan, ada yang berani ngomong, ada yang hanya mencontohkan. Nah, itu bagian-bagian kemampuan mereka yang perlu kita tetap apresiasi. Bahwa nasihat tentang peduli dan jangan hidup mewah dan sebagainya, insya Allah senantiasa disampaikan. Yang punya akses selalu menyampaikan itu. Ya, jazakillah. Terima kasih Bu atas. Ya, mudah-mudahan bidang humas yang terkait bisa lebih menyebarkan informasi positif seputar wakil-wakil kita Ustaz, ya, kepada kita Ya, sendiri dan pada masyarakat mungkin. Mungkin karena kita nggak tahu aja, jadi seperti kita baru suudon gitu ya, ya sama aja ya, apa bedanya gitu. Padahal kan beda, pada pasti beda ya. Kita yakin husnuzon, mereka pasti beda. Baik, mungkin itu ya cukup ya Bu Dorit ya. Baik, pertanyaan terakhir dari Bu Sri Mulyani kayaknya. Eh, Ustaz, bagaimana menyampaikan dakwah yang secara umum lebih banyak masyarakat ekonomi lemah yang terjerat emok. Emok itu bank riba, riba ya. Dari sisi pemahaman masyarakat juga masih eh, dari kurang ya dari tuntunan agama. iya. Sudah disampaikan secara lisan ke beberapa orang, tapi karena kebutuhan ekonomi masih tetap berlanjut meminjam ke bank tersebut, belum ada solusi. Ini mirip dengan yang tadi Ustaz ya. Ya, memang yang ya pertama jangan berhenti terus memberikan pencerahan. Tapi ya, perlu juga diberikan alternatif tadi itu dengan itu apa ya, dengan niatan mungkin tadi tidak harus sendirian, kita galang galang dengan teman yang lainnya untuk membantu, supaya kita coba, kita niati untuk membantu, menggantikan gitu, dipinjemi tapi nggak usah pakai apa, nggak usah pakai bunga dan sebagainya, supaya ada, ya kadang orang tanya ya, bisanya ngomong doang katanya, mana buktinya gitu. Jadi ya bagus juga kalau tadi dirintis bersama gitu untuk membantu. Niatkan aja membantu. Kalau misalnya dia nggak bisa bayar, ya sudah kita niatkan, dan juga nggak banyak-banyak kan, biasanya orang-orang kecil itu minjamnya paling 2 juta, 3 juta gitu. Ya kita coba untuk memberikan alternatif. Kalau misalnya dia nggak bisa bayar, ya sudah kita ikhlaskan. Untuk setidaknya kita sudah berupaya untuk membantunya gitu, keluar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang karena kita belum menunjukkan solidaritas dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan orang-orang yang perlu kita berikan kepedulian. Ya, mungkin kalau pas ada pembagian zakat gitu, kita upayakan supaya dijadikan prioritas untuk dibantu, untuk membantu orang-orang yang seperti itu. Saya kira itu mungkin lakukan sesuatu yang bisa lah gitu, kemampuan kita. Ya, jangan diam aja. Eh, apa namanya? Terakhir dari saya Ustaz, tadi setelah kita punya kesadaran berdakwah dan kita harus punya pos dakwah, perlu membuat pos dakwah. Bukan hanya satu, mungkin pos itu bisa lebih dari satu Ustaz ya. Ya, betul. Eh, di berbagai bidang, di berbagai bidang segmen gitu ya. Pada ujungnya kita harus terkoneksi tadi Ustaz, Ya. berkolaborasi ya. Kolaborasi dengan Ya, teman-teman yang jadi lainnya. berbagai macam pos dakwah, berbagai macam segmen itu harus terkoneksi, terkolaborasi menjadi satu tujuan dakwah Ustaz ya. Ya, dengan Jangan kemudian lembaga-lembaga, ya bagus. jangan kemudian masing-masing merasa benar sendiri ya. Di bidang ekonomi itu menunjang di bidang dakwah yang lain Ustaz. Ya, Ustaz ya, ujungnya adalah kolaborasi Ustaz. Betul. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus terkolaborasi dan pada akhirnya saling menguatkan satu sama lain. Ya sudu, ba'dun itu saja. Betul. Itu dari saya. Jadi eh, ya kita harus terus menyuarakan dakwah ini dengan berbagai media yang ada. Gitu ya. Kita jangan menjadi pengangguran dakwah dan semua harus berperan aktif sesuai dengan kapasitas dan
skill yang kita miliki, meskipun kecil, meskipun remeh menurut kita, tapi mudah-mudahan itu ada perannya. Mungkin itu Ustaz. Mungkin Ya, Ustaz, silakan terakhir apa namanya pernyataan terakhir dan doa Ustaz. ya, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berdakwah masing-masing dengan kemampuan, dengan kapasitas yang kita miliki dan terus berdakwah sampai kita dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semuanya dan kita awali doa kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga surat Al-Fatihah ini menjadi yang kita baca menjadi doa kita untuk saudara-saudara kita di Gaza yang sedang sakit, yang sedang dianiaya, ditolimi segera dibebaskan oleh Allah, diberikan yang berjuang sedang diberikan kemenangan oleh Allah. Dan untuk kita semua mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang menghadapi kesulitan dimudahkan, yang punya hutang juga diberi kemampuan untuk segera membayar hutangnya dan untuk kebaikan-kebaikan lainnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi kalau Ustaz Barakallahu fikum. semoga eh, menjadi pencerahan buat kita semua untuk semakin bersemangat berdakwah dan mempunyai pos dan mengembangkan pos kita masing-masing dalam dakwah ini. Baik, Jazakumullah, barakallahu fikum, jazakumullah sudah bergabung dan hingga selesai. Eh, Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Barakallahu fikum.